pasti akan lihat ini konstitusionalitasnya kan untuk rakyat gitu. Kenapa jadi terhambat gara-gara ini? Oke, saya cariin prosedurnya dan sebagainya. Akhirnya bisa. Jadi infrastruktur tuh kalau nggak ada penyediaan lahan dari hutannya diatur dengan baik juga nggak jadi. Kita masuk ke masalah perhutanan sosial. Namun pertanyaan Kang Asep tadi sangat krusial mengenai bagaimana pengawasannya. Jangan-jangan nanti di balik itu korporasi lagi, perusahaan lingkungan lagi. Tujuan utamanya untuk memberikan kesempatan sejahterakan rakyat jadi tidak tercapai. Bagaimana, Bu? Saya sebetulnya sudah setelah kita kebakaran itu, saya mengumpulkan juga dunia usaha official beramai-ramai. Saya mengatakan bahwa ini harus ada penyesuaian konfigurasi bisnis. Nggak bisa hanya korporat karena ternyata komposisinya tadi 96% dan 4%. Kalau kita dongkrak 12 juta tambah reforma agraria 4 juta, maka percentage ini akan tinggi gitu. Caranya adalah harus bersama-sama dengan para aktivis. Baik aktivis yang ikut mengontrol di tingkat nasional maupun para aktivis yang ada di lapangan. Tapi ini aja nggak cukup sebetulnya. Dia harus dibantu, harus ada yang beli kan. Nah, jadi sedapat mungkin didoronglah off takernya. Jadi kalau ada perusahaan yang baik, yang selama ini ada di sekitar itu, termasuk tadi areal-areal atau perusahaan yang merasa terganggu karena arealnya harus menjadi areal yang dilindungi, maka sebetulnya di situ hutan sosial rakyat di sekitar dia bisa menjadi penopang untuk bahan bakunya. Jadi sebetulnya proses ini akan kelihatan dan akan diikuti. Bagaimana caranya mengatasi pelaksanaan di lapangannya memang harus dilakukan data sharing dan rekrutmen besar-besaran untuk melakukan atau mendorong verifikasi itu yang kita lakukan bersama-sama dengan para penyuluh, aktivis dan juga masyarakat lokal. Nah, soal SDM, Bu, soal rekrutmen, dana, anggaran dari KLHK ini kan terus dipotong ini setiap tahun ini, Bu. Bagaimana kemudian? Bahkan kemudian Presiden bilang bahwa sebenarnya anggarannya sudah besar sekali begitu KLHK. Pertama, sekarang perhutanan sosial anggarannya hanya 390-an miliar. Saya berterima kasih di beberapa tempat. Jadi pekerjaan-pekerjaan lingkungan di lapangan ini juga voluntarily-nya banyak. Nah, soal anggaran Mbak Lulu ya, anggaran KLHK itu hanya 1/6 dari anggarannya Kementerian Pertanian. Padahal areal yang dikontrolnya 126 juta hektar. Begitu ya. Dan dari anggaran tersebut sebetulnya KLHK menghasilkan PNBP itu hampir 5 triliun. Yang tahun 2017 kemarin realisasinya 130% dari target. Tapi, nah ada tapinya, terkait dengan lingkungan, kebanyakan kita tertolong oleh dukungan dari dinamika di masyarakat itu sendiri. Dari Mbak Lita silakan, apa yang mau ditanyakan? Iya Bu, jadi saya penasaran aja Bu, Presiden kan juga pernah bilang bahwa kalau membuat suatu rencana kerja, jangan hanya berorientasi proyek gitu, seperti itu Bu. Apalagi saya ada contoh kecil, tahun 2015, saya ingat sekali Bu, waktu itu saya lagi di Car Free Day Jakarta, lagi ada launching aplikasi kejahatan lingkungan, pasti ingat sekali ya Ibu ya, waktu itu lagi di Car Free Day. Bagaimana sih aplikasi itu berdampak apalagi sekarang dan menanggapi terhadap proyek yang Pak Presiden bilang, bagaimana orientasi proyek itu Ibu komentari seperti itu Bu. Baik, silakan Ibu langsung dijawab. Sebetulnya sih nggak pas juga dibilangin apa yang dilakukan berorientasi proyek sebab yang kita kerjakan di kementerian ini ada sasarannya. Saya mau nyambung juga dengan yang ditanyain tadi bahwa prestasinya di hutan sosial enggak tuh ya. Taman-taman nasional kita dipakai betul untuk basis pariwisata. Jadi ketika Bali ada persoalan itu 1 bulan itu orang asing di satu tempat loh bisa 14.000 orang datang di satu spot wisata konservasi. Jadi di kita sekarang mungkin 7-8 juta wisatawan yang masuk di kawasan Taman Nasional begitu ya. Jadi mengenai aplikasi, mengenai aplikasi
Sekarang kita malahan sudah improve ke stasiun ya, ke laboratorium dan stasiun untuk pengaduannya. Dan sebetulnya paralel dengan aplikasi itu juga ke WA saya sih banyak banget yang masuk gitu. Sehari saya tuh terima WA bisa 2.000 loh. Dan itu selalu saya teruskan ke dirjennya, saya bilang saya nggak tahu, pokoknya sekarang turun ke lapangan beresin. Baik, sekarang kita akan coba tanya ke LIPI. Kita beri kesempatan kepada LIPI ya Bu ya, silakan. Begini Bu Menteri, saya kaitannya juga dengan tadi yang investasi juga ya. Jadi ini nyambung juga dengan investasi dan dunia usaha. Apakah Bu Menteri pernah juga atau mungkin di KLHK sudah memikirkan, mungkin hanya implementasinya, bahwa untuk memberikan peraturan pada investor ya atau dunia usaha bahwa boleh melakukan atau berinvestasi di kawasan konservasi, tapi ada tapinya, yaitu kira-kira berapa persen ya anggaran untuk penelitian litbang dan juga untuk penambahan nilai tambah. Pertanyaan ala peneliti Bu, bagaimana seberapa besar anggaran untuk litbang? Kita belum tanda kutip ya, memaksa atau mengatur bahwa swasta harus melakukan litbang. Kita belum atur. Tetapi kita memberi ruang swasta untuk melakukan investasi yang sebetulnya isinya lebih banyak litbang ya. Karena dia sampai tahun ke-12-13 dia belum tentu dapat apa-apa. Namanya restorasi ekosistem. Bu Eni, saya akan pikirkan yang tadi dimaksudkan bahwa misalnya dengan demikian sebetulnya dia nggak perlu ngambil dari alam, misalnya di lembaga konservasi ya, penangkaran dan sebagainya. Tapi terus terang sih saya mau ngatur bahwa swasta itu harus punya tenaga teknis kehutanan aja, saya udah dimarah-marahin orang dibilang menghambat investasi. Padahal Masuk tenaga lagi ke teknis menghambat kan investasi gitu ya. harus gitu ya. Jadi akhirnya dicari jalan keluar aja. Oke deh, misalnya tenaga teknis ini bersifat pengawasan dulu deh, nggak usah di setiap perusahaan harus ada. Akhirnya terpaksa dilakukan pengaturan-pengaturan seperti itu. Tapi saya kira tadi catatan yang bagus, kita akan pikirkan. Carut marut hutan rakyat, pencurian hutan, kebakaran, penjualan satwa langka. Hutan kita harusnya dapat memakmurkan rakyat, tapi rakyat jadi mayat, mafia selamat. Riuh bulldozer, gemuruh, pohon tumbang, berpadu dengan penghuni rimba yang tak tenang. Rakyat tak akan bisa menang bila keserakahan membuat rakyat terbuang. Sampah perusak lingkungan, sampah penyebab bencana, sampah perusak lingkungan, oknum terkait malah penyebab penyakit. Kemana perginya surga di bumi ibu pertiwi, Gemar Ripah Lo Jenawi. Dahulu tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kini yang tersisa hanya asap kebakaran. Sampah perusak lingkungan, sampah penyebab bencana, sampah perusak lingkungan, oknum terkait malah penyebab penyakit.